teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Mau nanya, ini markas FPI sini betul ya? Markas, iya. Ibu tetangga tapi kan deket ya? Aku di dalam. Iya. Udah nggak pernah ada kegiatan lagi ya sejak ada pembubaran Desember 2020? Udah aman. Udah aman. Sebelum emang gimana, Bu? Nah, ngomong. Oh. Kayak begini aman. Oh, oke. Udah aman. Dan ini memang udah lama nggak kedengeran, nggak kelihatan ada kegiatan ya? Oke. Masih ya, Ibu siapa namanya? Seli. Ibu Seli. Ibu siapa namanya, Bu? Hah? Ibu siapa namanya? Vera. Udah lama tinggal di sini? Tinggal di sini udah lama. Oh, Ibu sering mondar-mandir sini juga, Bu ya? Iya, emang di kampung saya. Kosong? Udah lama kosong kok, udah nggak ada kegiatan. Sama sekali nggak ada kegiatan ya? Oke. Aman. Emang sebelumnya nggak aman, kenapa, Bu? Ya maksudnya aman aja, maksudnya nggak ada kegiatan apapun di sini mah aman aja. Aman. Dari dulu aman gitu kan? Nah, terus selama kosong itu 4 bulan ya, Bu ya? Itu nggak pernah ada apa-apa? Nggak ada. Oke. Nggak pernah ada orang masuk ke dalam, bolak-balik? Nggak ada. Selama 4 bulan setelah pemerintah mengumumkan pembubaran itu ya? Iya. Makasih Bu Vera ya. Assalamualaikum. Pak, permisi. Mau nanya. Saya Aiman, Kompas TV. Ini markas FPI udah lama kosong ya, Pak ya? Iya, udah lama. Udah lama. Selama kosong itu digembok terus, nggak pernah ada yang datang misalnya? Belum tahu deh. Makanya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kegiatan lah. Sama sekali nggak ada kegiatan. Kalau sebelumnya ada kegiatan apa? Belum ada kan kalau belum resmi, belum jadi. Nggak. Nggak jadi. Oh, ini baru direnovasi? Baru beres lah. Baru beres kapan tuh, bulan apa? Dan belum ada kegiatan lagi? Kemarin waktu pas polisi kesini, nemuin bahan peledak, tahu? Kurang tahu. Nggak tahu juga? Ini dengar dari berita mungkin? Karena ada di sini. Kaget juga tuh? Iya, betul. Kaget juga? Nggak kaget? Hah? Saya nggak percaya. Kenapa tuh? Iyalah, nggak mungkin lah. Mungkin baru sudah. Diserahin ke penegakan hukum lah. Iya. Baik. Makasih ya, Pak. Saudara, akhirnya saya sampai di tempat di mana pos sejumlah penasihat hukum Munarman, mantan Sekretaris Umum FPI berada. Saya ingin mewawancarai salah satunya, di antara adalah pimpinan dari penasihat hukum Munarman yang juga menjadi pembela dari Habib Rizik. Saya akan masuk ke dalam, saudara. Saya ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum terkait dengan kasus Munarman dan dugaan bahan peledak di ex markas FPI. Apa yang sesungguhnya terjadi? Versi dari penasihat hukum. Saya akan masuk ke dalam. Misi. Iya, Assalamualaikum. Dan saudara, saya sudah bersama dengan koordinator tim penasihat hukum dari Munarman, Aziz Yanuar. Saya mau tanya dulu, ini gambarnya Bang Munarman semua. Ini kantornya Bang Munarman ini ya? Iya, ini sebenarnya bareng tempat kita untuk tim penasihat hukum. Iya, tim penasihat hukum. Cuma karena memang kita semua mengidolakan Bang Munarman, jadi biar gambarnya Bang Munarman aja. Oke. Bang Aziz, soal penangkapan, saya mendengar ada keberatan dari tim penasihat hukum Bang Munarman. Benar demikian? Benar. Apa yang mau disampaikan? Yang pertama adalah prinsipnya Pak Munarman ini kan bukan cuma ini saja bersinggungan dengan permasalahan hukum terkait pribadinya. Sepanjang informasi yang kami dapat dan pengetahuan yang kita tahu, Pak Munarman ini selalu kooperatif. Dulu 2008 bahkan beliau datang ke Polda Metro Jaya sendiri. Ini kasus yang waktu Ahmadiyah dulu. Oke, yang di Monas. Ya, artinya beliau itu dikirimkan surat panggilan, insya Allah pun akan datang. Seperti itu. Tapi kan kasusnya beda, Bang Aziz. Kalau yang 2008 itu kasusnya terkait dengan kriminal biasa, KUHP. Kalau yang sekarang kan kasusnya terorisme. Tapi kan ini dia juga belum terbukti secara langsung. Ada asas praduga tak bersalah. Dan dia ini bukan orang tertutup. Artinya bukan pihak-pihak yang sebagaimana terduga teroris lain tertutup. Dia kan terbuka, siapapun kenal. Dan kemudian keberatan yang kedua adalah mengenai proses penangkapan dan penahanannya, gitu kan. Itu jelas mengabaikan ya ketentuan Undang-Undang 5 tahun 2018 ya, ada di pasal 25 ayat 3 dan 28 ayat 3. Memang penyidik atau pihak kepolisian atau Densus 8 punya hak, kita mengerti gitu kan. Kemudian jangan lupa itu setiap penangkapan
ada penahanannya juga. Itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kemudian juga ada sampai matanya ditutup, gitu kan. Bukankah itu juga standar ketika kemudian tersangka terorisme ditangkap? Saya sampaikan dulu. Kita ini bertindak ya, teman-teman Densus ini juga bertindak atas nama hukum, bukan atas nama kekuasaan, bukan atas nama kewenangan, bukan atas nama kebencian atau ketidaksukaan terhadap orang, tapi atas nama hukum. Dan yang saya kemukakan tadi, HAM tadi, menjunjung tinggi HAM itu yang mengatur di situ. Bahkan polisi sudah menyampaikan penjelasan terkait itu, misalnya tutup mata itu karena dikhawatirkan ini standar dalam penangkapan teroris untuk kemudian memutus jaringan dan lain sebagainya, untuk mengenali identitas dan sebagainya. Saya tanggapi yang pertama, sekali lagi, kalau mau begitu, ubah undang-undangnya. Yang kedua, kalau dibilang itu supaya tidak, apa tadi katanya? Memutus jaringan, tidak dikenali secara identitas dan sebagainya. Itu kemarin dipublish, ada TV meliput. Ini kita bicara secara umum soal penangkapan terorisme, karena kejahatan yang luar biasa, bukan kejahatan biasa. Kemarin argumennya kan, supaya khawatir petugas itu tidak terlihat. Tapi kemarin kan terpublish, gimana? Kontra dong. Karena kan diliput, artinya nggak konsisten dong. Kan? Nah, tentu nanti saya bisa tanyakan juga terkait kepolisian hal ini, meskipun juga mereka sudah menyampaikan bahwa standar dalam penangkapan tersangka terorisme. Ya, tapi saya melihat begini, artinya Anda terkejut betul ketika kemudian Bung Munarman ini terjerat kasus terorisme, yang menurut di bayangan Anda itu nggak akan mungkin. Iya, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Meskipun belakangan kemudian ada pengakuan dari sejumlah, bukan yang satu orang yang kemudian ditangkap terkait dengan kasus terorisme dan ia adalah anggota ex-FPI yang kemudian mengatakan ada pembaiatan untuk mendukung sumpah setia terhadap ISIS, diantaranya adalah Bung Munarman ada di sana. Saya putarkan dulu sebentar. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Orang-orang itu sudah dipecat, diberhentikan, gitu loh. Ada buktinya. Apakah orang itu berkata bohong? Nah, saya nggak ke arah sana. Saya hanya mengatakan bahwa mereka itu sudah diberhentikan. Meskipun mereka mengatakan bahwa pembayatan itu juga ada Bung Munarman. Semua itu kan didapat ketika mereka sudah ditangkap. Sekarang kalau sudah ditangkap, ya kita sama-sama tahu lah, gitu kan. Anda curiga bahwa ada rekayasa? Bukan, maksud saya mereka ini di bawah penguasaan pihak kepolisian. Artinya keterangannya kan di situ kan. Informasi ke saya, beliau itu waktu di Makassar itu mengisi seminar, selesai itu ada acara itu, masa dia diundang loh. Artinya kan bisa jadi dia juga dijebak. Kenapa? Diundang untuk isi seminar. Bisa jadi ya. Kemudian selesai isi seminar, ada acara seperti itu. Dia kan nggak tahu menahu. Tapi kemudian ada juga dua, pertama adalah nitrat, salah satu bahan peledak yang tinggi, dan yang kedua adalah peledak high explosive atau dengan daya ledak yang tinggi. Ini TATP, triaceton triperoksida, yang ada di ex markas FPI. Penjelasannya seperti apa? Jadi gini, saya tidak ada di lokasi waktu itu. Informasi yang saya dapat adalah itu adalah bahan pembersih WC. Meskipun berbeda kan? Statement seperti itu ke saya, itu bahan pembersih WC yang cairan atau bubuknya itu. Iya, artinya unsurnya berbeda antara pembersih WC, pembersih toilet dengan TATP. Orang yang memang mengerti soal itu di lokasi itu mengatakan kepada saya seperti itu. Itu bahan pembersih WC Bang Aziz, seperti itu. Itu untuk waktu itu kita acara bersih-bersih toilet dan tempat wudhu masjid gitu. Dan Anda menilai bahwa itu nggak masuk akal ada bahan peledak di sana? Iya. Lucu saja kalau saya bilang, karena kan itu kan sebenarnya tempat rapat gitu kan, tempat acara misalnya. Masih sering digunakan? Sejak Januari atau Desember yang lalu itu sudah tidak pernah digunakan, karena udah dibubarkan. Kosong. FPI udah dibubarkan, nah kita jarang dipakai untuk aktivitas, karena tidak ada organisasi lagi kan di situ. Ada pihak-pihak tertentu mungkin yang menyimpan dari ex anggota FPI misalnya, nggak akan mungkin itu? Nggak ada, jarang, karena memang itu nggak terbuka untuk umum tempat itu. Jadi dari mana itu semua, Bung Aziz? Maksudnya? Dari mana? Kalau polisi menemukan mengklaim menemukan itu, dari mana? Saya tadi penjelasan saya tidak bisa maksimal karena saya tidak ada di situ. Kemudian tidak menyaksikan itu akhirnya mereka menyita atau segala macam itu, kita tidak ada di situ. Jadi ini ada perbedaan. Yang pertama soal penetapan tersangka terorisme terhadap Bung Munarman, yang kedua soal adanya dugaan bahan peledak di ex markas FPI. Dua-duanya kemudian ini menurut Anda ini tidak logis, tidak masuk akal, dan Anda akan lawan di pengadilan. Insya Allah, dari tim begitu masukannya. Berapa jumlah pengacara yang akan mendampingi nanti? Lumayan, tim yang sudah masuk ini ada sekitar 50 orang. 50? Pengacara, iya seperti itu.
Masuk sidang pertama adalah pra-peradilan. Ada beberapa hal, antara kita meminta perlindungan hukum ya kepada Komisi 3, kepada Pak Kapolri, juga kepada Komnas HAM. Perlindungan hukum atas? Perlindungan hukum atas pelanggaran hukum yang terjadi kepada beliau. Pada saat penangkapan? Iya, tadi saya penangkapan, penahanan, kemudian juga akses ke kuasa hukum, sampai detik ini belum ada. Oh, belum bisa ketemu ini? Belum, itu kan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. 50 pengacara, 50 penasihat hukum sudah siap untuk mendampingi. Insya Allah. Baik, terima kasih. Bung Aziz Yanuar, Koordinator Tim Penasihat Hukum Munarman, dan juga Habib Rizik. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknik modifikasi. Pertanyaannya, mungkinkah ada rekayasa barang bukti yang dilakukan oleh pihak polisian? Mungkinkah itu? Karena kan kita bicara ada proses selanjutnya pengadilan, Pak Ito. Nah, begini Mas. Pada saat pengambilan barang bukti itu kan disaksikan oleh ketua RW. Oke. Tentunya kalau Ada pihak luar ya? Selalu ada pihak luar ya? Ada pasti. Saya akan menelisiknya eksklusif